Ini kan Pak Anies juga menyinggung kasus kilometer 50. Ini sebenarnya kalau dari Pak Anies sendiri menjanjikan nggak reformasi total di tubuh Polri? Iya, ada dua case disampaikan. Satu KM 50, kemudian Kanjuruhan, kemudian disinggung juga kasus demo yang anak-anak meninggal protes kemenangan Pak Jokowi pada tahun 2019. Tidak terusut, mereka tidak mendapatkan keadilan. Ya. Pak Anies bilang bahwa ada anak-anak milenial yang meninggal tidak mendapatkan keadilan, tapi ada anak milenial yang mendapatkan fasilitas yang sangat luar biasa, ya, untuk mendapatkan kenikmatan kehidupan bernegara. Nah, ini ketidakadilan. Karena itu sampaikan bahwa tidak boleh terjadi kasus seperti itu. Apapun kasus pelanggaran HAM yang terjadi akan terjadi seperti itu, akan diproses untuk menegakkan keadilan. Kemudian yang kedua, memang kasus KM 50 itu menjadi catatan HAM internasional dan terus menjadi sorotan. Dan kalau Amin terpilih, ini akan dievaluasi kembali. Tapi akan di perubahan ataupun bagian di sisi Polri-nya akan bagaimana Pak nanti? Jadi apa sih Iya, yang mesti dibenahi? Iya, betul. Ada 3 program kalau dibaca dalam visi misi. Memang satu sisi adalah satu sisi perbaikan kesejahteraan bagi aparatur negara, polisi termasuk tentara. Kemudian yang kedua, memastikan, ya, jenjang karir di Polri dilakukan berdasarkan merit system. Sekarang ini kita tahu semua cerita-cerita orang dalam. Ini Orda ini. Cerita-cerita Orda, kalau tidak punya Orda tidak bisa naik pangkat karena tidak ada merit system. Jadi orang naik pangkat karena ada Orda. Orda itu diurus gitu. Nah, ini tidak boleh terjadi. Sehingga siapapun yang memegang jabatan di Polri itu berdasarkan merit system tanpa Orda. Itu yang disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah akan ada digitalisasi, ya, laporan polisi di seluruh Indonesia dalam satu sistem digital. Ini untuk mengontrol sekaligus bahwa ini seberapa besarnya, kapan kasusnya, seberapa lama sebuah kasus diselesaikan oleh Polri dalam menangani laporan, seberapa besar yang tidak terselesaikan, itu akan kelihatan dalam digitalisasi. Nah, ini program besar dalam penegakan hukum, sehingga dengan melakukan digitalisasi itu akan mengontrol perilaku jelek, ya, dari aparat dari oknum yang tidak profesional. Karena di polisi juga banyak yang profesional, tapi ada oknum-oknum tidak profesional. Untuk mengontrol itu dengan digitalisasi merit system. Kemudian yang ketiga adalah memastikan, ya, penegakan etika di Polri. Jadi akan diperkuat apa yang disebut dengan propam. Nah, jadi itu langkah-langkah perbaikan di kepolisian dalam rangka